Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah pembelajaran TIK di sekolah dasar dengan materi memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis simulasi di sekolah dasar. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Ilham Maulana dengan NIM akhir 127. Yang kedua adalah Muhammad Fajruddin Fatwa dengan NIM akhir 133. Yang ketiga adalah Adinda Wahyu Ramadhani dengan NIM akhir 136. Yang keempat adalah Dewi Suwigyo Putri dengan NIM akhir 138. Yang kelima adalah Eka Wahyuni dengan NIM akhir 143. Dan yang keenam adalah Cahya Amalia Ramadan dengan NIM akhir 147. Dan yang terakhir adalah Mujibatur Rahmah Al-Habibah dengan NIM akhir 150. Dari anggota yang sudah saya sebutkan di atas, semua akan memaparkan materi sendiri-sendiri sesuai dengan materi yang telah dibagi. Baik, langsung saja kita masuk ke bab materi yang pertama, yaitu adalah metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis simulasi. Metode simulasi TIK. Pada dasarnya, metode mengajar adalah tindakan nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, metode mengajar adalah taktik yang digunakan seseorang guru dalam proses pengajaran di dalam kelas. Proses pengajaran di dalam kelas tersebut menggunakan taktik, dan juga taktik tersebut harus mencerminkan langkah-langkah yang sistematik, yang berarti bahwa setiap komponen pembelajaran harus saling berkaitan satu dengan yang lain, dan sistematik yang mengandung pengertian, yang berarti bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut tersusun dengan rapi dan logis sehingga tujuan yang diterapkan tersebut bisa tercapai dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, simulasi sendiri berasal dari kata simulate yang berarti pura-pura atau berbuat seolah-olah, dan juga simulation yang artinya hanya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Jadi metode simulasi merupakan cara penyajian pengajaran dengan menggunakan situasi tiruan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya agar diperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, dan juga keterampilan tertentu. Cukup itu subbab yang bisa saya paparkan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tujuan menggunakan metode berbasis simulasi. Yang pertama yaitu melatih keterampilan. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan sikap percaya diri peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan persuasi dan juga komunikasi. Yang keempat yaitu melatih peserta didik memecahkan masalah. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip yang dipelajari. Dan yang keenam yaitu meningkatkan keaktifan belajar dengan melibatkan peserta didik dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Slide selanjutnya yaitu alasan menggunakan metode berbasis simulasi. Ada situasi atau peristiwa yang tidak dapat dihadirkan secara nyata dalam situasi sebenarnya. Misalnya, keadaan bulan dan rotasi bumi dan bulan, serta matahari atau keadaan kebakaran pasar dan juga keadaan perang. Terdapat konsep-konsep yang harus diresapi dan dirasakan peserta didik secara langsung. Contohnya, saling hormat menghormati sesama manusia, menanamkan sikap normatif ke peserta didik yang harus direfleksikan dalam apresiasi jiwa agar peserta didik dapat berperan dan berkomunikasi secara baik.
Untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan metode berbasis simulasi. Yang pertama yaitu menciptakan kegairahan peserta didik untuk belajar. Yang kedua yaitu memupuk daya cipta peserta didik. Yang ketiga yaitu memupuk keberanian dan kemantapan penampilan peserta didik di depan orang banyak. Yang keempat yaitu peserta didik memiliki kesempatan untuk menyalurkan perasaan yang terpendam sehingga mendapatkan kepuasan, kesegaran, serta kesehatan jiwa. Dan yang kelima yaitu simulasi dapat dijadikan bekal bagi kehidupan di masyarakat. Yang keenam yaitu mengurangi hal-hal yang bersifat abstrak dan menampilkan kegiatan yang nyata. Dan yang terakhir yaitu dapat ditemukan bakat-bakat baru dalam berperan dan juga berakting. Kelemahan metode berbasis simulasi. Kelemahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh siswa melalui simulasi tidak selalu tepat sasaran dan sesuai dengan kenyataan. Di lapangan itu biasanya berbeda. Lalu, yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Contohnya, sering simulasi ini dijadikan sebagai alat hiburan saja, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, ada faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi ini. Selanjutnya, teknik simulasi TIK. Teknik simulasi adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya, penggunaan metode diskusi. Teknik simulasi TIK ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada definisi teknik pembelajaran. Yang kedua ada perbedaan teknik dan metode. Yang ketiga ada fungsi teknik pembelajaran ini. Definisi teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran sendiri merupakan suatu penyampaian bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Menurut Hamzah dan Nurdin, teknik pembelajaran merupakan jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan siswa ke tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada perbedaan antara metode dengan teknik. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu berisi tentang tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan teknik bersifat implementasi, langsung dipraktekkan dalam realitas pembelajaran simulasi di kelas. Berikutnya, fungsi teknik pembelajaran berbasis simulasi. Fungsi teknik dalam pembelajaran diantaranya untuk membangkitkan motivasi siswa, menjadikan pembelajaran lebih menarik, dan yang paling utama ialah mempermudah siswa dalam mempelajari pelajaran yang bersifat abstrak. Media pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis TIK, media yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu media perangkat keras atau hardware dan media perangkat lunak atau software. Selanjutnya, tahapan pembelajaran TIK berbasis simulasi. Model simulasi adalah model CBI yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk stimulus-stimulus pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Yang selanjutnya, proses tahapan dalam pengembangan simulasi komputer. Yang pertama, memahami sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua, mengembangkan model dari sistem yang akan disimulasikan. Yang ketiga, membuat program atau software komputer. Yang keempat, menguji, memverifikasi, dan memvalidasi keluaran simulasi. Yang terakhir, mengeksekusi program simulasi untuk tujuan tertentu. Model simulasi. Model simulasi terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama fisik, situasi, prosedur, dan proses. Secara umum, tahapan materi simulasi yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua penyajian informasi atau simulasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga pertanyaan dan respon jawaban. Yang keempat penilaian respon. Dan yang kelima pemberian feedback tentang respon. Dan yang keenam pembetulan. Yang ketujuh segmen pengaturan pengajaran. Dan yang terakhir yaitu penutup.
Perencanaan model simulasi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu RPP atau pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, program. Pada program tersebut dipaparkan mengenai penjelasan yang dibuat materi dan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah menggunakan program pembelajaran berbasis komputer ini. Kemudian, pada menu petunjuk program dipaparkan tentang cara-cara menggunakan program tersebut. Dan yang ketiga yaitu flowchart. Untuk menuangkan sistem pembelajaran berbasis komputer ke dalam program dilakukan melalui pembuatan bagan alur. Hal ini dilakukan agar jelas alur kegiatan yang akan ditempuh melalui model simulasi tersebut. Flowchart berupa alur dalam bentuk kotak-kotak, dialog yang memiliki makna dan arti tersendiri. Dan yang keempat yaitu storyboard atau pembuatan storyboard program pembelajaran model simulasi. Proses produksi model simulasi introduction atau pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul program atau title page. Judul program merupakan satu bagian yang penting untuk memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan dalam program simulasi tersebut. Yang kedua, penyajian tujuan pembelajaran. Pada bagian ini ditampilkan standar kompetensi, standar dasar dan tujuan pembelajaran khusus berupa indikator yang akan dicapai oleh siswa dari materi dalam program yang dirancang. Dan yang ketiga yaitu petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan ini berisikan informasi dari cara penggunaan program yang dibuat. Dimaksudkan agar siswa mampu mengoperasikan program tersebut dengan baik dan benar. Penyajian informasi ada 6. Yang pertama, mode penyajian atau presentasi simulasi. Yang kedua, panjang teks penyajian. Yang ketiga, grafik dan animasi. Yang keempat, warna dan penggunaannya. Yang kelima, penggunaan propet. Dan yang keenam, penutup. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas tentang model-model pembelajaran TIK. Yang pertama ada model drill. Model drills ini adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua ada model tutorial. Model tutorial yaitu merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software berupa program komputer yang berisi tentang materi pembelajaran dan soal-soal latihan. Dan yang ketiga ada model instructional games, yaitu salah satu bentuk metode dalam pembelajaran yang berbasis komputer.